Gugatan perceraian Lady Nayoan kepada Randy akhirnya telah dilangsungkan sidang perdananya kemarin di Pengadilan Negeri Bekasi. Dengan tegas, Lady Nayoan tetap kekeh pada keinginannya untuk bercerai dari sang suami Randy Kiernet yang sudah menyelingkuhinya dengan Syahnaz Sadiqah. Lantas, apa alasan yang menyebabkan Lady menutup pintu maaf untuk Randy yang sudah melakukan segala upaya untuk mendapatkan maaf darinya? Dan benarkah pula bentuk dari rasa penyesalan dan keinginan Randy untuk mendapatkan maaf dari sang istri? Salah satunya adalah dengan rencananya menghapus tato wajah Syahnaz yang terletak di bagian punggungnya. Sementara itu, jika menengok permintaan maaf Randy, tentu menarik pula untuk membahas sikap Syahnaz dan JJ yang kekeh untuk diam dalam menghadapi permasalahan ini. Ya, meski telah melakukan video klarifikasi, namun langkah yang diambil keduanya itu pun sepertinya belum juga meredam permasalahan ini karena sama sekali tidak membawa nama pihak-pihak yang terkena imbas di dalamnya. Lantas, bagaimana sikap Randy maupun Lady dalam menanggapi diamnya Syahnaz dan JJ? Benarkah Randy sebagai laki-laki sebenarnya sudah berkomunikasi dengan JJ, namun tidak kunjung mendapatkan jawaban darinya? Di lain sisi, dalam gugatan perceraiannya dengan Randy, Lady diketahui memasuki poin gugatan lain, yaitu terkait hak asuh ketiga anak mereka. Lantas, bagaimanakah Lady menjelaskan terkait hal ini? Dan benarkah pula anak-anak sudah mulai menanyakan perihal permasalahan ini karena sudah putusnya komunikasi di antara mereka dan sudah tidak lagi tinggal satu atap? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kehebohan kasus perselingkuhan yang menyeret nama aktor tampan Randy Kiernet dan sang istri Lady Nayoan sepertinya mulai memasuki babak baru setelah keduanya kompak hadir dalam persidangan yang beragendakan mediasi dan digelar di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, Selasa 18 Juli 2023 kemarin. Ya, sama-sama kompak hadir ditemani oleh kuasa hukum masing-masing. Randy Kiernet terlihat hadir lebih dulu, lalu disusul oleh Lady Nayoan. Sorry. Kasih jalan teman-teman ya. Iya. Kasih jalan teman-teman ya. Jalan aja Bang, mari Bang. Iya. Nanti wawancara. Iya. Nanti sebelum sidang kita ada waktu 5 menit kita foto dulu, ngobrol. Nanti setelah after sidang nanti kita akan Sediain waktu juga. sediain waktu buat teman-teman media ya. Ya, oke Bang. Oke. Kita masuk Jadi dulu ya. izin ya, kami masuk dulu ya. Yuk. Pelan guys. Pelan-pelan guys. Iya, halo. Makasih ya. Tunggu tadi Bang. Momen persidangan mediasi yang juga sekaligus menjadi kali pertama pertemuan kembali antara mereka pasca kehebohan ini berlangsung dengan cukup panjang. Sebelum akhirnya Lady lebih dulu meninggalkan ruangan dengan ditemani oleh kuasa hukumnya. Lady Nayoan meninggalkan ruangan mediasi dengan suara yang parau, seperti menahan air mata yang mungkin saja tak ingin diperlihatkannya dalam persidangan yang juga dihadiri suami serta hakim mediator tersebut.
Dan di hadapan para awak media yang telah menunggunya sejak lama, Lady pun mengaku masih mantap untuk tetap ingin bercerai dari suaminya yang jelas-jelas sudah menyelingkuhinya dengan Shahnaz itu. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Sekali lagi ya, mohon doa dan supportnya ya. Saya pegangin. Izin teman-teman. Izin teman-teman. Tolong Pak ya, cukup ya. Siap, karena tetap sama prinsip saya masih dan akan terus perjuangin keluarga saya. Saya ingin memperbaiki keadaannya, saya ingin memperbaiki semuanya. Jawaban saya masih sama tujuan saya di awal di mediasi tadi. Jawaban saya masih sama seperti tujuan saya gitu, walaupun saya hormati keinginan dari Pak Hakimnya ya untuk meminta waktu untuk mediasi. Jadi ya kan kita harus hormati hukum ya. Jadi saya juga tadi sudah bicara juga. Kalau proses seperti apa mungkin kalau soal hukumnya bisa tanya ke Kak Izra ya. Jawaban saya tadi dia di dalam ruang sidang masih seperti itu. Ya, sikap tegas yang ditunjukkan Lady tentu wajar saja. Mengingat Lady kini masih merasakan kesakitan luar biasa akibat perselingkuhan yang dilakukan suaminya itu, yang konon juga sudah lama dilakukannya sejak lama, atau sejak Lady menemukan chat yang tak biasa antara suaminya dengan Shahnaz Sadiqah. Namun berbeda dengan Lady, pihak Randy justru masih tetap kekeh dengan keinginannya untuk kembali melanjutkan biduk rumah tangganya dengan wanita yang telah memberikannya 3 orang anak itu. Randy menyadari kesalahan yang dilakukannya memang sangatlah fatal dan pasti sulit untuk dimaafkan. Namun, berbekal keyakinannya yang luar biasa akan Sang Maha Pencipta yang tentunya bisa membolak-balikan hati manusia, Randy pun tetap memperjuangkan niatannya tersebut dan berharap mendapatkan maaf dari Lady dan bisa kembali membina biduk rumah tangganya bersama sang istri. Ya, dikasih kesempatan sama Lady. Ya karena kan ini kan kalau teman-teman media tahu kan udah kayaknya mustahil ya untuk rujuk dengan kesalahannya kayak gini. Tapi intinya yang pengen saya sampaikan sih ke Lady cuma saya pengen bertanggung jawab, pengen mau membayar semua kesalahan saya ke Lady. Saya tahu dia kecewa banget, hancur banget. Dan saya juga nggak mau anak-anak saya juga jadi hancur karena keluarganya kepecah. Yang saya lagi perjuangin itu. Jadi mohon banget, minta banget doanya supaya kita percaya ya, yang punya kuasa buat ngebuka hati orang kan cuma yang di atas. Ya saya cuma bisa berusaha aja. Saya cuma pengen nunjukin kalau saya mau berubah, saya mau bertanggung jawab. Saya paham kesalahan saya, nggak akan saya ulangi. Ya, permintaan maaf memang bukanlah hal baru yang masuk ke telinga Lady dari suaminya itu. Menurut Lady, sebelum permasalahan ini menyeruak ke publik, Randy pun juga telah melakukan hal yang sama. Tetapi menurutnya, minta maaf saja tak membuat semuanya bisa kembali seperti sedia kala. Lantas benarkah Randy juga telah melakukan hal yang sama di ruang persidangan atau di hadapan hakim mediator yang memediasi proses persidangan mediasinya? Kalau dibilang permintaan maaf sejak dari awal sudah ada ya, tapi kan maaf aja kan gak cukup ya. Secara langsung gitu Pak. Enggak, belum. Ya posisinya kan juga saya tahu lah, Lady juga lagi di emosi yang belum stabil, dia masih kecewa. Ya, dia juga pasti jaga jarak sama saya. Sementara itu, sikap tegas yang masih tetap diambil oleh Lady sampai saat ini tentu memiliki alasan cukup kuat.
Lady pun mengatakan sebelum mengungkapkan permasalahan ini ke publik dengan memposting perselingkuhan suaminya di sosial media, Lady pun sudah memikirkan jalan untuk bercerai atau yang terburuk bahkan memberikan jalan kepada Randy bila ingin tetap bersatu dengan selingkuhannya yang dalam hal ini adalah Syahna Sadika. Lantas, bagaimanakah Randy menyikapi sikap tegas yang masih tetap dipegang oleh istrinya Lady Nayoan? Benarkah hal ini pun tidak jadi persoalan karena Randy tetap ingin memperbaiki hubungannya dengan Lady meski dengan jalan apapun yang harus dilakukannya sampai saat ini. Sebenarnya saya udah cerita di spill sudah di spill ya, ibaratnya pikiran saya kenapa saya. Kalau dari story saya yang dari awal kan di situ kan jelas ya, saya membukakan jalan gitu untuk mereka gitu. Tapi kan nyatanya beda, ternyata hanya fantasi atau apa ya, saya juga kurang paham. Sebenarnya saya dari awal ya tujuannya itu gitu, ngasih jalan, tapi kan ternyata berbeda gitu yang terjadi. Gitu loh Mbak. Jadi kalau dibilang bingung saya masih bingung. Mediasinya dalam sih mungkin lebih ke perkenalan dulu ya sama mediatornya semuanya, terus apa yang mau saya sampaikan ke Lady ya untuk memperbaiki hubungan pernikahan saya sama Lady, hubungan keluarga saya. Ya lebih tepatnya apa yang mau saya sampaikan karena kan saya menggugat Lady. Jadi saya juga yang mau memperjuangkan supaya keluarga saya tertutup. Ya intinya masih di situ aja sih sementara. Supaya komunikasinya sama Lady baik dulu, karena dari tadi juga belum ada komunikasi. Dia juga pasti masih kecewa, belum siap untuk ngomong secara pribadi sama saya, karena kan hubungannya masih kita komunikasi urusan anak aja. Dan urusan soal anak gak ada masalah. Tapi ini saya coba perbaikin dulu lah 2 minggu ini komunikasi saya sama Lady, supaya mungkin dia juga bisa membuka hatinya sedikit aja untuk kasih saya kesempatan. Karena kan yang saya lakuin ini parah ya kesalahannya, dan susah lah buat dimaafin. Keinginan Randy untuk meminta maaf, menyesali perbuatan, dan ingin memperbaiki hubungannya dengan sang istri sepertinya sudah sangat besar. Seperti juga keinginan Lady yang ingin bercerai darinya. Dan sebagai bentuk permintaan maaf dan penyesalannya itu, Randy pun mengaku akan menghilangkan tato wajah Syahnas yang kini masih terpampang di punggungnya. Lantas, bagaimanakah tanggapan Lady terkait hal itu? Benarkah Lady pun justru tidak mau menanggapi keinginan yang sudah diputuskan oleh suaminya itu untuk mendapatkan maaf darinya? Sedang proses, saya lagi kemarin udah konsultasi sama salah satu tato artisnya juga. Kalau hapus kan agak lama ya, pakai laser itu berbulan-bulan, karena kan ada beberapa tahapan. Solusinya buat saya ya ditimpa. Tahu bagian mana ya pasti ya bagian muka. Iya. Nanti saya bakal kasih tahu teman-teman juga kok. Yang pasti secepatnya sebelum terlambat lah buat saya membuktiin ke Lady kalau saya ini serius, saya mau bertanggung jawab, saya mau nebus kesalahan saya ke dia. Enggak, saya sendiri. Ya udah kalau itu tanyanya sama dia ya. Aku enggak, ibaratnya kalau dari saya sih sendiri, saya memikirkan posisi saya dan kondisi saya saat ini aja sih. Tapi di lain sisi, meninggalkan semua permasalahan Randy dengan Lady, Syahnas pun justru semakin romantis dengan suaminya JJ, seperti yang tergambar dalam unggahannya di media sosial. Di akun media sosialnya, adik Raffi Ahmad itu pun menyertakan foto JJ sedang berada di luar negeri, disertai kalimat romantis serta panggilan sayang untuk suaminya yang menerimanya dalam kondisi apapun dan mengajarinya untuk selalu bersyukur. Terima kasih sudah berjuang bersama sejauh ini. Terima kasih selalu mendukung aku apapun kondisinya.
terima kasih. Kamu gak pernah bosen ngajarin aku buat selalu jadi orang yang bersyukur. Dan terima kasih juga tetap selalu minta aku temenin kamu makan di meja makan. Walaupun kamu lagi kesel sama aku. Love you, Pika. Semoga Allah selalu kasih kamu banyak bahagia. Sementara itu, jika menengok permintaan maaf Randy, tentu menarik pula untuk membahas sikap Shahnaz dan JJ yang sepertinya tetap kekeh untuk diam. Lantas, bagaimanakah sikap Randy maupun Lady dalam menanggapi hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sementara itu, jika menengok permintaan maaf Randy, tentu menarik pula untuk membahas sikap Shahnaz dan JJ yang sepertinya tetap kekeh untuk diam dalam menghadapi permasalahan ini. Ya, setelah melakukan video klarifikasi yang diunggah di akun media sosialnya beberapa waktu lalu. Namun, langkah yang diambil Shahnaz maupun JJ dalam hal ini sepertinya belum juga meredam permasalahan perselingkuhan Shahnaz dengan Randy Kiernet. Karena sama sekali tidak membawa nama Lady maupun Randy sebagai pihak-pihak yang terkena imbas di dalamnya. Lantas, seperti apakah sikap Lady dalam menyikapi diamnya Shahnaz dan JJ selama ini? Gini ya, Mbak. Kalau orang minta maaf sama kita itu urusannya dia sama Tuhan ya. Tapi kalau banyak yang tanya sama saya, pihak sana minta maaf nggak secara internal sama saya? Tidak ya? Ya, tidak ada sama sekali. Berarti tidak ada permintaan maaf ya? Dari pihak sana ya? Iya. Tidak ada sama sekali. Kecewa Mbak Lady Saya seperti saya bilang, kalau saya sebagai manusia minta maaf itu urusan kita manusia sama Tuhan kan gitu. Saya tidak dari saya sih ibaratnya ya urusan kita sama Tuhan gitu. Tapi kalau teman-teman kan tanya ada tidak gitu. Ya tidak ada gitu jawabannya. Tapi bete nggak sih Kak mereka dengan TikTok aja asik Kak? Bete nggak sih? Saya nggak mau pusing sih sama hal-hal kayak gitu ya. Saya fokus sama urusan saya aja sih gitu. Sama seperti Lady, Randy pun juga tidak mau berkomentar banyak terkait diamnya Shahnaz dan JJ dalam menyikapi permasalahan ini. Lantas, benarkah ada faktor lain yang membuat Randy enggan untuk berbicara? Enggak sih, maksudnya kalau pihak sana, urusan pihak sana sih. Kalau saya sih dari kejadian ini hari pertama, saya udah sadar sih yang saya pikirin, oh saya udah bikin salah besar aja sama dia. Kalau sama saya nggak komen nih, beneran maksudnya ini perjuangan saya aja Mbak buat dapetin istri saya lagi. Mungkin ini cara saya untuk mungkin tanggung jawab saya udah buat salah besar. Saya nyakitin hati dia berkali-kali. Ini mungkin juga sebagai permohonan maaf saya sama Lady. Ya, ini perjuangan saya aja untuk dapetin Lady lagi, hatinya Lady lagi. Waduh. Udah ada permintaan maaf dari Randy sendiri? Wah, itu nanti coba Mungkin tanya. Gini teman-teman ya, gitu ya. Di lain sisi, dalam gugatan perceraiannya dengan Randy, diketahui Lady pun juga memasukkan poin gugatan lain, yaitu terkait hak asuh ketiga anak mereka. Lantas, bagaimana Lady menjelaskan hal ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo pemirsa, saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Saksikan, jangan lupa. Awas kawan saksikan ya. Di lain sisi, dalam gugatan perceraiannya dengan Randy, Lady Nayoan diketahui memasukkan poin gugatan lain, yaitu terkait hak asuh ketiga anak mereka. Lantas, bagaimanakah Lady menjelaskan terkait hal ini? Dan benarkah pula anak-anak pun sudah mulai menanyakan perihal permasalahan ini karena sudah putusnya komunikasi di antara mereka dan sudah tidak lagi tinggal satu atap? Kurang tahu deh saya ya kalau perihal itu, tapi yang pasti itu bagian dari tuntutan kita ya. Ya, bagian dari tuntutan gugatan. Karena memang udah sesuai dengan undang-undang. Ya sempat ada ya, karena anak-anak sempat staycation sama saya, tapi nggak sama-sama, memang sempat ada. Emma tanya kenapa kok kita liburannya pisah-pisah, karena dia juga weekend sama papanya sendiri, terus nanti beda hari sama saya sendiri juga gitu. Oh, berarti Adalah namanya anak ya. Karena memang dari awal Randy juga bekerja kan, kadang memang kita juga saya bisa ambil alasan itu ya. Berarti Saya cuma mikir satu, anak-anak saya jangan sampai jadi korban. Kalaupun anak-anak saya ngelihat saya ini yang bersalah, seenggaknya dia lihat papanya ini papa yang bertanggung jawab. Ngakuin kesalahan, minta maaf sama mamanya, berjuang, nyatuin keluarga lagi secara baik-baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel Intens Investigasi.